Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu buat kita semua, jaga terus protokol kesehatan. Sekarang kita mempelajari tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Sebagai lanjutan, sekarang kita masuk ke Australia. Kalau kita lihat lokasi Australia, coba lihat kursor ibu ini. Lokasi Australia ada di sebelah selatan Indonesia. Coba ini adalah negara apa? Kepulauan NTT, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Nusa Tenggara. Ini Laut Arafuru, ini Laut Koral. Ini yang menandakan bahwa Australia berada di sebelah selatannya Indonesia, lokasinya. Lalu kita lihat letak astronomisnya yang berada pada 113 derajat bujur timur. Sudah, ini dia bujur timur, paling timur. Lalu 155 derajat, ini paling barat di sini. Lalu 10 derajat lintang selatan, paling utara di sini. Paling utara. Lalu kita lanjut ke 43 paling utara. Jadi paling utara mungkin ini Tanjung York di sini ya. Lalu paling selatan itu Tasmania, itulah yang menempati 43 derajat lintang selatan. Sekarang kita masuk ke iklim Australia. Karena Australia tadi berada pada 10 derajat lintang selatan, maka di bagian utara ini, ingat batas tropis adalah 10 derajat lintang utara, 0 derajat sampai 23,5. Ini Australia 10, ini bagian paling utara 10 derajat, sampai ke batas 23,5, itu berarti Australia sebagian beriklim tropis. Dari 23,5 nanti ke tengah, Australia beriklim subtropis. Dari 35 mungkin sampai 40 derajat, 35 dari 35 sampai nanti ke 43, lihat di situ batasnya. Australia beriklim sedang. Jadi ada 3 zona iklim karena dia memanjang dari utara ke selatan dari 10 derajat sampai 43 derajat. Jadi iklim tropis, iklim subtropis, dan iklim sedang. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya kita lihat bentuk muka bumi Australia. Kalau kamu lihat di situ, terdapat 4 muka bumi, yaitu dataran pantai. Lihat di bagian timur ini memanjang, dataran pantai tidak terlalu luas, tetapi penduduk memadat, memusat, atau ini adalah wilayah terpadat di benua Australia. Kota-kota penting seperti Darwin, lalu kemudian apalagi Melbourne itu ada di Canberra, ada di bagian dataran pantai timur ini. Kota-kota pentingnya ada di sini. Sydney dan lain-lainnya. Kemudian terdapat 4 bentuk muka bumi tadi, yaitu dataran pantai, disebut dengan istilah coastal plains. Kemudian di bagian bergeser sedikit ke bagian barat dari dataran pantai, di sini membentang dataran tinggi yang disebut dengan Eastern Highlands, dataran tinggi di sini membentang. Ada yang disebut juga The Great Barrier Range, di sini memanjang. Kemudian selanjutnya, setelah itu didapati di bagian barat ini didapati dataran rendah tengah, lowlands, disebut dengan istilah Central Lowlands, dataran rendah tengah dengan hanya ketinggian 200 meter di atas permukaan air laut. Lalu di bagian barat ini, coba kamu tahu ini adalah negara bagian Australia Barat, terdiri dari gurun pasir, plato, dataran tinggi dia, plato.
terdiri dari gurun pasir luas, yaitu gurun pasir utara, di bagian tengahnya disebut dengan gurun Gibson, di bagian selatan disebut dengan gurun Victoria. Ini menempati wilayah sepertiga dari wilayah Australia, sedangkan Lowlands ini menempati sepertiga dari wilayah Australia, dan ini menempati 2/3 dari wilayah Australia. Lalu kita lihat lagi kondisi geologi dari Australia. Sumber daya geologi atau sumber daya alam apa yang didapati di Australia? Lihat kursor Ibu. Australia memiliki ternyata minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji, besi, intan, aluminium, tembaga, emas, dan mangan. Jadi, semula Australia ini pertama sekali sudah ada ahli geografis menduga sebelum ditemukan Australia ini ada seorang ahli geografis yang memperkirakan akan ada perkembangan ilmu pengetahuan pada setelah abad pertengahan, peta bumi mulai digambar. Setelah digambar, ternyata daratan itu kebanyakan di belahan bumi utara. Jadi seorang ahli geografis meramalkan akan ada lagi wilayah daratan di sebelah selatan bumi ini. Maka perkiraan ahli geografi itu benar ketika James Cook menemukan benua Australia ini. Jadi penemu benua Australia ini dikatakan adalah James Cook, tapi jauh sebelum itu sudah ada pelayar Inggris juga yang bernama Abel Tasman yang sampai berlayar ke Pulau Tasmania, sebuah pulau yang berada di sebelah selatan Australia. Maka namanya ini disebut dengan Pulau Tasmania, diambil dari nama pelayar penemu Pulau Tasmania tersebut, yaitu Abel Tasman. Ketika ditemukan oleh James Cook, Inggris mengklaim ini adalah bagian dari wilayahnya. Fungsi pertama dari benua ini dijadikan oleh Inggris sebagai tempat pembuangan dari orang-orang yang dianggap jahat atau orang-orang yang bertentangan dengan politik di Inggris yang tidak disenangi oleh pemerintah Inggris, dibuanglah ke Australia. Gak perlu dipenjara, cuma dibawa berlayar, campakkan di benua yang ada di Australia ini. Lalu mau hidup atau tidak terserah, yang penting dia tidak berada di Inggris. Tetapi setelah penemuan 2 penambangan emas, ini berkaitan dengan kondisi geologi, 2 penambangan emas dengan jumlah yang besar, mulailah Australia didatangi oleh orang-orang kulit putih, terutama yang berasal dari Inggris. Lalu kita masuk ke flora dan fauna. Karena posisi Australia yang terisolasi dari daratan lainnya, maka flora dan faunanya juga memiliki keunikan tersendiri. Jadi dia memiliki keunikan tersendiri. Misalnya floranya atau vegetasinya beradaptasi dengan kondisi kering. Dia beradaptasi dengan kondisi kering, yaitu gurun-gurun pasir itu. Maka tumbuhan yang paling menonjol di sana adalah rumput hummock. Di sebelum padang pasir ini ada banyak padang rumput. Makanya kita lihat Australia sebagai penghasil susu, penghasil daging, penghasil wool dalam jumlah yang sangat besar sekali, penghasil terbesar di dunia malah. Karena apa? Sebelum gurun pasir ini didapati banyak sekali padang-padang rumput yang bisa dijadikan sebagai pusat peternakan di Australia. Jadi, vegetasi utama yang sudah beradaptasi dengan kondisi kering di Australia seperti rumput hummock, pohonnya eukaliptus dan akasia. Fauna yang kita katakan unik yang menjadi ikon buat Australia seperti kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania. Coba bisa kamu lihat di kiri apa jenis-jenis binatang yang menonjol di Australia. Jadi sekali lagi, kenapa Australia memiliki binatang-binatang yang sifatnya endemik atau hanya ada di Australia, makanya disebut unik, karena
keadaan Australia yang terus terisolasi dari daratan-daratan lainnya. Kemudian kita masuk ke penduduk. Australia, kalau kita lihat penduduk sebelum datang kulit putih ke Australia, di sana sudah sebenarnya ada penduduk asli yang disebut dengan suku aborigin. Jadi sebelum kulit putih datang, sudah ada penduduk asli atau yang disebut dengan suku aborigin di Australia. Sampai sekarang pun suku aborigin masih ada banyak di Australia, tapi sepertinya suku aborigin ini kurang mampu mengikuti perkembangan dari kulit putih. Maka oleh pemerintah Australia, mereka diberi daerah konservasi buat mereka menjalani kehidupan seperti yang mereka inginkan. Jadi ada satu kawasan khusus di Australia di mana kulit putih atau penduduk lain tidak bisa mengganggu mereka supaya mereka tetap bisa menjalani hidup seperti hidup yang mereka inginkan. Karena mereka sepertinya tidak sanggup mengikuti perkembangan dari penduduk lain. Tapi pemerintah Australia tetap berusaha untuk memajukan penduduk aborigin. Jadi penduduk tadi didominasi oleh kulit putih, terutama yang berasal dari Inggris. Lalu berikutnya kita lihat, karena luasnya Australia ini, orang masih berpengharapan untuk bisa hidup di Australia. Coba kamu lihat pendatang-pendatang, imigran-imigran yang datang dari negara-negara yang berkonflik seperti Afghanistan, Myanmar, Rohingya, ada banyak datang, kita lihat singgah di Indonesia. Jadi sebenarnya tujuan para imigran itu bukanlah untuk tinggal di Indonesia, tapi mencoba untuk masuk ke Australia dengan penghidupan yang lebih baik. Karena apa? Karena Australia dianggap menjadi sebuah kawasan yang masih luas, yang masih mungkin bisa menjalani kehidupan baru di Australia tersebut. Saya kira inilah anak-anak kami mengenai benua Australia. Nanti kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu Mesir.